Sejarah terbentuknya Pelindo. Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara maritim. Di masa lalu, kerajaan-kerajaan maritim Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan di Maluku pernah memegang kunci jalur perdagangan dunia lewat rempah-rempah. Pedagang-pedagang dari Gujarat dan Cina mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku, lalu mengirimkannya melalui kapal dagang menuju Cina, Semenanjung Arab, Eropa, hingga ke Madagaskar. Pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, sehingga menjadi bandar niaga yang besar. Hal ini melatari lahirnya pelabuhan Indonesia di era kemerdekaan. Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhan di Indonesia, dibentuk 4 Pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda. Pelindo 1 misalnya mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Pelindo 2 mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo 3 mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, dan NTT. Sedangkan Pelindo 4 mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo 1, 2, 3, dan 4 adalah perusahaan BUMN non-listed yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi pemegang saham utama maupun saham pengendali individu di Pelindo. Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang saham tunggal. Apa aja sih yang ada dalam struktur organisasi Pelindo? Berikut akan dijelaskan mengenai struktur organisasi Pelindo. Rapat Umum Pemegang Saham. Apa sih Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS? Merupakan lembaga tertinggi Pelindo dan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai yang ditentukan dalam anggaran, dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apa sih Dewan Komisaris ini? Dewan Komisaris merupakan organ Pelindo yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai Pelindo maupun usaha Pelindo, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan Pelindo, sesuai dengan maksud dan tujuan Pelindo. Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan Pelindo seperti strategi perusahaan, pengawasan internal, kegiatan sekretaris perusahaan, komersial, teknik, operasi, keuangan, SDM, transformasi, pengembangan bisnis, dan lain-lain berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai prinsip-prinsip GCG. Direksi juga merupakan representasi dari perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Proyek Kijing Port di Kalimantan Barat ini merupakan proyek strategis nasional atau PSN untuk mendukung program penguatan konektivitas maritim, meningkatkan daya saing sumber daya alam Kalimantan, serta mendukung program pemerintah dalam mengakselerasi hilirisasi industri. Proyek ini dirancang sesuai dengan standar internasional. Pelabuhan ini memiliki luas 68,5 hektar dan dermaga yang memiliki kedalaman minus 16 mLWS yang mampu melayani kapal berukuran besar. Dilengkapi pula dengan area pendukung seluas 130 hektar untuk melayani bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, dan multipurpose. Kijing Port ini telah mulai beroperasi dan diresmikan oleh Presiden RI pada bulan Agustus tahun 2022. Hingga bulan Juli 2023 tercatat sekitar 250 kunjungan kapal dengan muatan 884.000 ton curah cair,
dan 63.000 ton curah kering. Sebagian diantaranya dengan tujuan ekspor ke beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, India, dan kawasan ASEAN. Dalam membangun pelabuhan, Pelindo menerapkan konsep Green Port, misalnya pembuatan green area dan gedung perkantoran dengan konsep green building, maupun penggunaan alat bongkar muat bertenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat hadir dan melaksanakan wawancara di Zoom hari ini. Oke, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Adam Aknan Hernowo sebagai kanal Pelabuhan Kijing di PT Pelabuhan Indonesia. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri, Nafia Maharani, mahasiswa. Sandy, silakan. Baik, izinkan saya kedua mahasiswa aktif dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dan selanjutnya rekan saya, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ria Revalina Ridayanti, mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Jadi, tujuan kami di sini ingin bertanya-tanya nih tentang perusahaan yang sekarang kakak tempati. Baik, kita langsung saja ya masuk kepada sesi wawancara hari ini. Di PT Pelindo ini kan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor publik yang aktif menjalankan kegiatan pengelolaan pelabuhan. Nah, bagaimana sih peran manajerial Pelindo dalam meningkatkan efektivitas operasional sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sektor pelabuhan Indonesia ini? Boleh, Kak? Silakan. Sebagai satu perusahaan operator pelabuhan yang memiliki peran besar dalam pendistribusian logistik dan berimplikasi pada kemajuan ekonomi suatu negara, kita memerlukan integritas antara perusahaan. Integritas ini tidak hanya akan meningkatkan pelayanan di seluruh wilayah kerja, tapi juga berpeluang menjadikan sebuah kekuatan yang besar di dunia logistik. Integritas yang dilakukan ini tidak hanya memberi manfaat kepada negara, tapi juga kepada masyarakat melalui peningkatan layanan jasa pelabuhan. Oh, baik. Jadi, kira-kira sekarang ini udah sejauh mana sih manajemen Pelindo ini telah mempersiapkan infrastruktur dan sistem operasional untuk mendukung kelancaran aktivitas di pelabuhan ini, Kak? Setelah merger PT Pelindo di tanggal 1 Oktober 2021 kemarin, Pelindo itu melakukan rekonstruksi besar-besaran. Rekonstruksi ini mencakup pembentukan 4 subholding, yaitu ada subholding peti kemas, subholding non-peti kemas, subholding marine, equipment dan port service, dan subholding logistik dan hinterland development. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan struktur organisasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Oh, baik. Jadi, pasti banyak ya faktor-faktor eksternal nih dari luar yang nantinya itu bisa mempengaruhi performa perusahaan kakak. Nah, apa aja sih faktor-faktor eksternal itu dan gimana cara manajer beserta karyawannya itu mengatasinya? Faktor eksternal itu pasti ada, perkembangan teknologi, terus inovasi teknologi yang bisa mengubah cara produksi dan distribusinya. Lalu kebijakan baru ini dapat mempengaruhi operasional dan strategi perusahaan lainnya. Eh, dan terakhir dari perilaku konsumen, konsumen yang berubah memerlukan adaptasi strategi pemasaran yang baru, dan perusahaan perlu mendapat sasaran konsumen yang baru.
Eh, untuk cara mengatasinya itu dengan mengidentifikasi serta merespon perubahan lingkungan dengan perencanaan yang matang. Lalu perusahaan bisa mengikuti arus teknologi yang semakin canggih dengan memberi pelatihan kepada para karyawannya serta mengevaluasi secara berkala terhadap kinerja yang selama ini sudah dilakukan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya kepada Sandy. Silakan. Baik, terima kasih untuk Nasila telah memberikan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya kan setiap perusahaan pasti ada struktur ya Kak. Bagaimana nih rancangan struktur di PT Pelindo sendiri untuk mendukung efisiensi dalam pelaksanaan proyek? Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan struktur tersebut? Jadi di sini kita itu pakai strukturnya divisi-divisi. Tantangannya itu biasanya ada persaingan antar divisi. Jadi setiap divisi pasti dikasih kayak target gitu, target kerja masing-masing. Tapi kadang antar bagian kerja itu harus saling bersaing untuk memenuhi targetnya. Jadi divisi itu mencoba saling apa ya bersaing antar satu dengan lainnya lah. Pada akhirnya hal ini menimbulkan masalah baru yang dapat menghambat produktivitas perusahaan itu sendiri. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Pelindo akan struktur divisi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, uh, kira-kira gaya kepemimpinan apa sih yang diterapkan manajemen PT Pelindo saat mengelola tim proyek untuk mendorong partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan terkait proyek tersebut? Kalau untuk gaya kepemimpinannya itu biasanya situasional sih. Biasanya pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi dan kebutuhan timnya. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya masih soal gaya kepemimpinan. Kira-kira apakah gaya kepemimpinan perusahaan kakak ini membatasi partisipasi karyawan atau menggunakan umpan balik atau malah memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas dengan metode yang mereka anggap paling efektif? Karena kita pakai gaya kepemimpinan situasional, jadi menyesuaikan tergantung sih dari situasinya dan kebutuhan timnya juga. Jadi menyesuaikan aja sih. Jadi kadang keputusannya itu kalau misalkan eh, yang bisa bersama tim ya nanti keputusannya keputusan bersama. Kalau misalkan itu sangat urgent yang hanya bisa diputuskan oleh pemimpinnya ya biasanya itu langsung diputuskan sama pemimpin itu tersendiri. Oh, berarti gaya kepemimpinannya dipakai oleh PT Indo ini tergantung dari atasannya dan tergantung situasi ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Rere dipersilakan. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih Kak, kan setiap pengambilan keputusan itu pastinya ada pendekatan. Nah, pendekatan apa sih yang digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat manajerial dalam proyek PT Pelindo? Pendekatan manajemennya itu terpusat di kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang. Pendekatannya itu berorientasi pelanggan yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematik. Juga perbaikan terus-menerus terhadap proses dan pelayanannya sih.
Di sebuah pekerjaan kan pasti ada kadang kalanya mendadak ada perubahan nih Kak. Nah, semisal ada perubahan dalam melakukan suatu pekerjaan yang mendadak terjadi, gimana sih cara Kakak mengendalikan perubahan tersebut? Misalnya kayak di lapangan kan ada kerjaan yang nggak sesuai dengan desain gitu. Nah, eh, jadi kita itu yang inspeksi di lapangan ngobrol dulu sama timnya tuh yang satu divisi. Misalkan itu udah bisa terpecahkan, ya bisa langsung diatasi di lapangan. Tapi kalau misalkan itu menyangkut dengan divisi lain, nanti jadi kita obrolin dulu sama satu divisi, terus kita misalkan nggak dapat pecahan masalahnya gimana, jadi kita harus ke divisi lain. Misalkan saya di infrastruktur, ada masalah di kegiatan di lapangan. Nah, misalkan tidak sesuai desain. Nah, kan yang desain bukan dari tim infrastruktur, ada di tim perencanaan. Jadi kita harus diskusi lagi dengan tim perencanaan setelah diskusi dengan tim sendiri. Kayak gitu sih. Kita juga pengen tahu nih, cara Kakak berkomunikasi dengan satu tim dan beda tim itu bagaimana? Kalau sama satu tim sih biasa sih, kayak kita diskusi setelah misalkan dari lapangan gitu. Kan kita per divisi punya ruang lingkup kerja masing-masing kan, ada mejanya masing-masing gitu. Nah, satu divisi ini biasanya satu meja. Nah, di situ kita biasanya ngobrol lah. Misalkan ada masalah di lapangan yang kayak tadi saya bilang nggak sesuai dengan desain gitu. Nah, kita lihat di desainnya seperti apa, terus kita obrolin ini masih masih dalam batas wajar apa enggak. Kalau misalkan nggak dalam batas wajar, kan kita nggak bisa putusin sendiri di divisi ini. Jadi kita ngobrol sama divisi lain dulu. Gimana sih desain awalnya seperti apa gitu. Nah, misalkan udah tahu satu sama lain ini antar semua divisi, terus itu udah bisa memecahkan masalah, baru kita langsung bawa ke lapangan lagi gimana nanti penyelesaian masalahnya di lapangan gitu sih. Kan dalam bekerja itu pasti motivasi dan semangat itu up and down ya Kak. Nah, gimana sih kalau salah satu teman Kakak atau bahkan Kakak sendiri sedang males kerja nih, merasa nggak nyaman dengan pekerjaan Kakak, gimana sih manajer Kakak ini memberikan motivasi pada Kakak? Biasanya sih kalau misalkan dari divisi aku sendiri sih kalau misalkan lagi malas gitu ya, kita lagi malas kerja atau gimana, biasanya diajak kerja di luar sih kayak misalkan kerjaan hari ini nggak ada kerjaan di lapangan nih, nggak ada inspeksi. Jadi kita kerjanya misalkan diajak ke kafe sambil nongkrong tapi sambil kerja juga. Terus kadang sambil diajak main game gitu sih, biar ngatasin kebosanan aja. Misalkan waktu istirahat gitu, nyari kafe, oh kita kemana nih? Ke kafe ini, ke kafe ini. Nah itu kayak gitu sih biasanya untuk biar nggak bosen. Seru banget ya Kak. Makasih atas jawabannya yang Kakak berikan ya. Ya sama-sama. Wah, nggak kerasa nih udah pertanyaan terakhir aja. Sesi wawancara kita hari ini udah selesai nih. Terima kasih kepada Kak Adam yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada wawancara hari ini. Eh, Baik, sekian dari kelompok kami, Kak Adam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.